Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh menikmati kasih setia anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Konsep iri hati itu adalah satu kemarahan yang muncul bukan karena kita direndahkan, melainkan karena orang lain ditinggikan. Bukan karena kita dirugikan, melainkan karena orang lain diuntungkan. Bukan juga karena kita turun jabatan, melainkan karena orang lain dinaikkan jabatannya. Bukan juga karena kita diejek, melainkan karena orang lain dipuji. Intinya, iri hati adalah tidak suka melihat keberhasilan orang lain, tidak mau orang lain menyamai dirinya, dan bahkan lebih dari dirinya. Iri hati adalah dosa yang paling tidak mengenakan. Dan saya tidak menemukan satupun hal yang mengenakan dalam dosa iri hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam terjemahan lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, menerjemahkannya, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ya, saudaraku, dosa iri hati dapat merasuk kepada siapa saja. Jadi tidak hanya pada golongan tertentu, kemudian tidak ada pada golongan yang lain. Dosa iri hati ini dapat datang kepada siapa saja. Di dalam Alkitab banyak mencatat tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam iri hati. Ya, saudaraku, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita tidak hidup dalam dosa iri hati. Mari kita mensyukuri atas apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur kepada Tuhan akan menolong kita untuk tidak iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh membaca firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk tidak menjadi iri dengan orang lain, tidak menjadi iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh belajar untuk mensyukuri
atas apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kami, mensyukuri berkat-berkat yang telah kami terima, dan kami juga boleh mensyukuri setiap berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tidak menimbulkan iri hati dalam diri kami ketika melihat kesuksesan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami pada hari ini, apapun yang akan kami lakukan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang sakit, jika ada yang dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan tuntun hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Soli Deo Gloria.